Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ina Puspitasari, SOS MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 ingin membahas video presentasi mengenai komunikasi di dalam lingkungan keluarga. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mega Rinika Tika, dan dua rekan saya. Saya Intan Siva Rusliani. Saya Nitra Aninda Despara. Bahasan yang pertama yaitu komunikasi dan interaksi. Komunikasi adalah dasar dari semua interaksi manusia antar individu, kelompok, dan organisasi tidak mungkin terjadi tanpa adanya komunikasi. Manusia sebagai individu dan makhluk sosial akan saling berkomunikasi dan saling mempengaruhi dalam hubungan yang beragam, dengan gaya dan cara yang berbeda dari masing-masing individu. Komunikasi dalam keluarga merupakan komunikasi interpersonal. Hubungan interpersonal dalam setiap keluarga menunjukkan sifat yang kompleks. Pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antar dua orang atau sekelompok kecil orang dengan berbagai efek dan umpan balik. Setiap komponen harus dilihat dan dijelaskan sebagai bagian yang terintegrasi dalam tindakan komunikasi antar pribadi. Tujuan komunikasi sendiri, yang pertama, tujuan komunikasi dari sudut kepentingan sumber, yang kedua, tujuan komunikasi dari sudut kepentingan penerima, yang ketiga, tujuan komunikasi untuk kepentingan sosial, yang keempat, tujuan komunikasi untuk kepentingan pribadi, dan yang terakhir, tujuan komunikasi dalam interaksi keluarga ditinjau dari kepentingan orang tua. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi keluarga. Komunikasi antar pribadi anggota keluarga saling berpengaruh dan menjadi keterpaduan. Komponen mana yang awal dan akhir tidak ditentukan dan saling bergantung pada kondisi dan kebutuhan anggota keluarga. Teori hubungan manusia. Hubungan interaksi manusia harus didahului dengan kontak dan komunikasi. Hubungan-hubungan yang telah dibentuk tidak selamanya dipertahankan. Kadang-kadang menurut perhitungan tertentu dapat dihentikan juga. Baiklah, selanjutnya ada jenis-jenis hubungan antar pribadi. Proses komunikasi mulai bila seseorang bicara pada orang lainnya karena dia memiliki sesuatu kebutuhan. Bicara adalah suatu usaha untuk berkomunikasi dengan orang lain di luar dirinya. Ada beberapa jenis hubungan antar pribadi. Yang pertama, ada tahap perkenalan, selanjutnya ada tahap persahabatan, keakraban dan keintiman, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan hubungan persaudaraan. Selanjutnya, unsur komunikasi dalam interaksi keluarga. Komunikasi dalam interaksi keluarga sering terjadi komunikasi antar pribadi yang dilakukan secara spontan antar anggota keluarga. Orang yang terlibat dalam komunikasi adalah 2-4 orang. Selain itu, komunikasi dalam interaksi keluarga dapat berlangsung secara timbal balik. Komunikator dalam interaksi keluarga. Secara umum, orang tua dalam kehidupan keluarga banyak berperan sebagai komunikator. Fungsi komunikator adalah menyediakan sumber informasi, menyaring dan mengevaluasi informasi yang tersedia. Pengembangan keterampilan komunikasi dalam interaksi keluarga perlu dilakukan oleh orang tua, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun anggota keluarga. Next. Selanjutnya, ada dinamika komunikasi dalam interaksi keluarga. Dalam interaksi keluarga dapat digunakan jenis-jenis komunikasi.
Jenis-jenis komunikasi dapat dikelompokkan dalam 5 macam, yaitu yang pertama komunikasi tertulis, kedua komunikasi lisan, yang ketiga komunikasi nonverbal, yang keempat komunikasi satu arah, dan yang terakhir komunikasi dua arah. Efektivitas berkomunikasi dalam interaksi keluarga. Komunikasi dalam interaksi keluarga yang dianggap penting untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya direncanakan dan diprioritaskan. Orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga dapat berperan sebagai komunikator atau dapat menunjuk salah satu anggota keluarga untuk menjadi komunikator. Komunikasi dikatakan berhasil jika menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Komunikasi semacam itu harus dilakukan secara efektif. Selanjutnya ada tujuan komunikasi antar keluarga. Yang pertama, untuk mendapat perspektif baru dalam lebih memahami dan sikap diri di antara anggota keluarga. Yang kedua, untuk lebih memahami kondisi keluarga yang lebih baik. Yang ketiga, menciptakan dan memelihara hubungan yang lebih bermakna. Yang keempat, mengubah sikap dan perilaku anggota keluarga. Yang terakhir, bercengkrama untuk memberi suasana melepas ketegangan dan kejenuhan. Selanjutnya ada untuk mengurangi hambatan komunikasi dalam keluarga. Yang pertama, mengecek arti dan maksud yang dikatakan. Yang kedua, meminta penjelasan lebih lanjut. Yang ketiga, mengecek umpan balik atau hasil. Yang keempat, mengulang pesan yang disampaikan. Yang kelima, memperkuat dengan bahasa isyarat. Yang keenam, mengakrabkan pengirim dan penerima. Yang ketujuh, membuat pesan selalu singkat. Yang kedelapan, mengurangi banyaknya mata rantai. Yang terakhir, menggunakan orientasi penerima. Selanjutnya ada hambatan komunikasi dalam interaksi keluarga. Masalah komunikasi biasanya merupakan suatu gejala bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hambatan komunikasi ada yang berasal dari pengirim, transmisi, dan penerima. Berbagai hambatan yang timbul dalam komunikasi yaitu pertama ada kebisingan, yang kedua keadaan psikologis komunikan, yang ketiga kekurangan komunikator atau komunikan, yang terakhir kesalahan penilaian oleh komunikator. Sekian dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.